Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan, seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side episode 3. Jangan lupa ditonton dulu episode 1 dan 2-nya ya. Linknya sudah aku sematkan di bawah. Yuk kita mulai reviewnya. Di episode 2 kemarin, udah sedih-sedihan karena Hanel. Dan di episode 3 ini, begitu sebuah tas besar dijatuhkan ke laut, pintu gaib yang ada di desa Duon pun terbuka. Dan seorang wanita muncul di kafe Hawaii. Tentu ia panik. Ia berlari ke sana kemari. Namun Thomas tetap bersikap tenang dan memberikan penjelasan pada wanita yang ternyata adalah tunangan dari Shin Junho. Tunangan yang selama ini dicarinya. Sedangkan Wook sudah berbicara hati-hati di depan Thomas, tapi ternyata Thomas sudah tahu jika ia dan Pak Jang adalah manusia hidup. Akhirnya mereka berdiskusi tentang Choi Yona. Karena melihat penculikan Yona lah, Wook kini berakhir di desa Duon. Jadi mereka harus mencari jasadnya Yona agar Wook bisa hidup bebas lagi seperti biasa. Wook lalu menemui Yona yang akan wawancara di kafe Hawaii. Wook pun mengorek informasi sehalus mungkin. Dan akhirnya Yona bercerita jika ingatan terakhirnya adalah ketika ia diserang oleh para pria misterius di rumahnya sendiri. Setelah itu, tiba-tiba dia sudah ada di desa Duon saja. Pokoknya Yona bertekad untuk keluar dari desa aneh ini. Karena ia yakin jika ada pintu masuk, maka akan ada pintu keluar. Sungguh sedih karena Yona ternyata masih mengira dirinya itu masih hidup. Wook lalu meminta bantuan kepada Jong Ah, temannya yang seorang PNS untuk mencari informasi mendetail tentang Choi Yona. Sedangkan entah apa alasan Pak Jang kalut ketika membahas Hanel si anak kecil kemarin. Ia bahkan sampai minum-minum dan katanya ia merasa iri kepada ibu Hanel yang setidaknya bisa memeluk anaknya. Di tempat lain, seorang pria tiba-tiba saja diserang oleh para pria misterius dan ia pun seketika tiada. Para polisi segera datang dan ternyata semua rentetan kejadian itu dari Choi Yona dan pria yang diserang tadi adalah atas suruhan seorang pria yang entah apa maksudnya. Ditambah gawatnya lagi. Sepertinya target selanjutnya mereka adalah temannya Kim Wook yaitu Kim Nam-guk. Sedang menyelidiki catatan korban, Shin Junho terkejut karena nomor tunangannya ada dalam catatan telepon si korban. Ia pun segera pergi ke apartemen Yona. Sedangkan Wook juga sudah mendapat informasi alamat rumahnya Yona. Namun saat datang ternyata sudah ada Shin Junho di sana. Wook pun bersembunyi. Junho lalu membobol rumahnya Yona dan keadaan memang mencurigakan karena Yona pergi tanpa membawa dompetnya, hanya ponsel saja yang hilang. Sialnya saat mencek CCTV, di hari Yona menghilang malah ada pemeliharaan listrik di gedung apartemen itu. Dan kisahnya Pak Jang ternyata sungguh menyayat hati karena nyatanya dia sedang mencari anaknya yang sudah lama hilang. Dan teriakan seorang wanita menggema di desa Duon. Ia diserang pria misterius. Wanita itu pun segera ditenangkan di kafe Hawaii, dirawat oleh para warga. Sungguh tak bisa dibiarkan. Kim Wook, Pak Jang, Thomas, dan Pak Detektif segera berpatroli di desa. Tapi Wook baru teringat akan keselamatan Yona. Jadi ia berlari sekencang mungkin dan untungnya tepat waktu. Karena Yona memang sedang diserang oleh pria itu. Yona pun segera mencari bantuan, sedangkan Wook dan pria itu masih terus berkelahi. Dan si pria pun keheranan karena ia sudah menikam Wook, tapi Wook malah terlihat baik-baik saja. Wook pun sengaja melepaskan pria itu agar tidak ada kehebohan. Dan ternyata takdir sungguh sangat kejam bagi Yona, karena 3 minggu lagi seharusnya ia menikah dengan Shin Junho. Dan agar desa aman kembali, mau tak mau Kim Wook dan Pak Jang pun harus mencari jenazah si pria cabul kemarin. Terlebih diketahui dia memakai gelang kaki elektronik. Dan setelah ditelusuri ternyata dia memang adalah seorang pelaku pelecehan.
Sedangkan Junho merasa kalut. Ia juga bingung karena dari begitu banyaknya orang yang ia hubungi yang berkaitan dengan korban penyerangan kemarin, hanya ada dua kontak yang tak bisa dihubungi, yaitu milik seorang pria bernama Kim Nam-guk juga Yona, tunangannya. Junho masih belum bisa mengungkap teka-teki ini. Juno pun mencari Kim Nam-guk di tempat usaha pegadaiannya. Tak disangka malah bertemu dengan Kim Wook di sana. Juno pun langsung emosi berteriak mencari Kim Nam-guk. Tapi ya percuma saja karena Nam-guk tak ada di tempat. Ia sedang berlibur. Sempat Junho mengatakan kepada Kim Wook jika bisa saja Nam-guk sedang dalam bahaya. Kim Wook sih tak mengerti maksud perkataan detektif itu. Dan ternyata para pria jahat itu masih mengintai rumahnya Namguk. Jadi Kim Wook pun mencari kesempatan untuk meletakkan GPS di mobil mereka. Dan untungnya Namguk baik-baik saja di kampung halamannya. Sementara si ibu yang menuduh Kim Wook penculik Hanel telah bersikap berlebihan. Bahkan Wook sampai dibuat terpental hanya karena ia mendekati seorang anak kecil di sana. Wook kesal sekali. Jadi dia curhat kepada Thomas. Tapi Thomas bilang meski mereka tak sedarah, dari awal si ibulah yang sudah mengurus anak kecil itu. Dan aslinya ibu itu baik kok. Pagi hari, Wook sudah dibuat panik oleh Jong-ah karena katanya ia akan menyusul ke gunung. Jadi, ia meminta Jong-ah untuk menunggu dirinya saja. Dan kebetulan Pak Jang sedang butuh tumpangan, entah mau kemana karena berdandan sangat rapi. Sedangkan Junho mulai memecahkan teka-teki ini. Antara Choi Yona, Kim Nam-guk, dan Kim Wook adalah anak yatim piatu yang ditampung di panti asuhan yang mengalami kebakaran. Kebetulan ibu Junho adalah wakil pimpinan di panti asuhan itu. Jadi Junho membawa foto-foto anak kecil dan meminta ditunjukkan foto-foto mana saja anak yang sudah selamat. Dan itu semua memang cocok. Sedangkan dalam perjalanan ke Seoul, tiba-tiba alarm GPS berbunyi. Kim Wook pun segera membanting setir karena para penjahat itu kini sudah menemukan keberadaannya Namguk. Wook dan Jong-ah pun saling bekerja sama untuk menelpon polisi agar datang ke TKP dan itu membuat para penjahat lengah selagi Namguk kabur. Namun aksi kejar-kejaran tak bisa terelakkan antara Namguk dan para penjahat itu. Sedangkan Junho juga mulai mencari keberadaannya Namguk karena sesuai informasi dari ibu, pada tahun 1995 terjadi kebakaran hebat di panti asuhan yang sudah menewaskan 10 anak. Penyintasnya ada 3 orang anak, yaitu Jang Myung-gu, korban yang kemarin tiada, Choi Yona, dan Kim Nam-guk. Semua hal ini Junho yakin pasti berhubungan. Dan Namguk akhirnya berhasil kabur dari kejaran para penjahat. Ia pun berteleponan dengan Kim Wook, menenangkan orang yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Tapi takdir lagi-lagi sangat kejam. Karena tiba-tiba saja ada sebuah truk besar yang menabrak Namguk. Kebetulan mobil Junho melintas dan ia melihat Kim Namguk, pria yang telah ia cari beberapa hari ini sudah tewas di tempat. Dengan kamera dashboard yang raib. Tak lama Kim Wook dan Jong-ah datang. Mereka menangis dan berteriak histeris saat tahu Namguk sudah tewas. 3 sahabat karib itu telah kehilangan 1 orang terkasihnya dengan cara yang begitu tragis. Masih banyak banget teka-teki yang belum terungkap. Tapi sekian dulu review episode 3. Jangan lupa komen kalau kamu mau tahu lanjutan ceritanya ya. Bye!